rumus ini ya. Norm A, norm B, cos theta. Norm A-nya 4, ini kali 6. Cos theta-nya berapa? Cos I per 3. 3 itu berapa? I per 3 itu 90. 3, 60. Cos 60 itu berapa? Sin 60 itu setengah akar 3 gitu ya. Berarti cos 60 adalah setengah. Berarti ini. Berarti ada B-nya ketemu 12. Nah, kalau contoh 8 juga mirip. Tentukan sudut antara vektor A dan B. 8. Vektor A-nya punya komponen 2, 2, min 1. Vektor B-nya punya komponen 5, min 3. Nah, kita cek di sini. Ya. Kita butuh norm A, butuh norm B, butuh A dot B gitu ya. Cos theta A dot B per norm A, norm B. Nah, kita cari norm A-nya. Berarti kan akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat. 4 tambah 4 tambah 1, akar 9 gitu ya. Akar 9 berarti 3. Nah, kalau norm B berarti akar 5 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti 25 tambah 9, ya, 25 tambah 9, 34. 34 tambah 4, 38. Berarti akar 38. Udah ketemu di sini. Ini 3, akar 38. Nah, tinggal kita cari A dot B-nya gitu ya. A dot B-nya sama dengan 2 kali 5 gitu ya. 2 kali 5 ditambah 2 kali min 3 ditambah min 1 kali 2. Berapa nih? 10 min 6 min 2. 2 gitu ya. Bener nggak? Bener, 2. Ya udah, yang dicari jangan keliru gitu ya. Yang dicari sudutnya, bukan cosnya. Berarti sudutnya adalah cos inverse 2 per 3 per 2 per 3 akar 38. Atau arkes cos ini ya. 2 per 3 akar 3 seperti ini. Nah, ini ada teorema 3. Jadi, dua vektor A dan B ortogonal tegak lurus jika dan hanya jika A dot B adalah 0. Jelas ya? Ortogonal itu kan sudutnya berapa? 90. Ortogonal sudutnya 90. Nah, berarti cos 90 adalah 0. Supaya ruas kanannya ini 0, berarti kan A dot B-nya harus 0. Ya, ini jelas ya. Ini nggak mau ngafalin juga nggak apa-apa, dilihat dari rumus ini. Caranya kayak tadi. Ortogonal 90, cos 90 adalah 0, otomatis A dot B-nya harus 0. Supaya ruas kirinya 0. Nah, contoh 9, tunjukkan bahwa 2i tambah 2j min k tegak lurus dengan 5i min 4j plus 2k. Ini kalian buktikan sendiri ya. Berarti tinggal komponen 22 min 1 didotkan dengan 5 min 4, 2. Harusnya 0 sih ini. Coba kita lihat. 2 kali 5, 10. Ditambah 2 kali min 4 tambah min 8, min 2. 2 gitu ya. Ditambah min 1 kali 2, min 2. Kita kan hasilnya 0.
2 kurangi 2 hasilnya 0. Nah, kalau yang ini lebih ke konsep sih ya. Sebenarnya turunan dari rumus ini, dari cos ini. Ya, dari cos theta. Jadi, sudut antara dua vektor itu kan ada 3 kemungkinan. Kalau nggak dia lancip, siku-siku gitu ya. Nyebutnya siku-siku atau ortogonal bahasa kerennya. Atau tumpul. Jadi lancip. Ini lancip. Ini ortogonal. Ini tumpul. Nah, ini kan sudut lancip ketika tetanya kurang dari 90 gitu ya. Kalau dibusur kan hadapnya ke sana, ke kanan. Kurang dari 90 berarti kurang dari pi per ortogonal ketika tetanya sama dengan pi per 2. Tumpul berarti ke kiri ini ya. Nah, ini ketika tetanya lebih dari pi per 2. Setelah di sini, tadi kan rumusnya kita punya cos theta sama dengan A dot B per norm A kali norm B ini ya. Nah, sedangkan nilai cos kalau di kuadran ini 0, ini pi per 2, ini pi, ini 3 pi per 2, ini semuanya positif ini ya. Ini yang positif cuman sinus, yang positif tangen, ini yang positif cos. Nah, kita lihat di sini. Ketika sudut lancip berarti kan di sini ya. Lancip kan berarti arahnya di sini. Ya. Di sebelah kanannya berdua di kuadran 1 ya kan. Artinya apa? Di kuadran 1 berarti cosnya kan positif. Ya kan? Cosnya kan positif. Berarti A dot B-nya juga positif. Supaya cos tetanya positif. Ya. Berarti kan cos tetanya harus lebih dari 0. Supaya cos tetanya lebih dari 0, berarti A dot B-nya harus lebih dari 0. Nah, yang tegak lurus juga begitu. Cos 90 adalah 0, berarti supaya cosnya adalah 0, nah A dot B-nya harus sama dengan 0. Yang ketiga juga gitu, yang tumpul kan di daerah ini ya, lebih dari pi per 2 sampai pi. Di kuadran 2 ini kan kuadran 2. Di kuadran 2 ini yang positif adalah sinus. Sedangkan ini kan rumusnya kosinus. Nah, berarti supaya dia tumpul, cosnya harus negatif. Ya, harus kurang dari 0. Supaya cosnya negatif, berarti A dot B-nya harus negatif. Jadi, teorinya nyambung ya dari sini, dari definisi 2. Nah, ini dot produknya sampai sini. Nah, ini ada cross product. Jadi, kalau cross product itu pengecualian gitu ya. Jadi kan, kalau perkalian vektor dengan vektor kan, dia bisa menghasilkan skalar ataupun matriks. Jadi, dimensinya, jadi seolah-olah vektor kali vektor, vektor yang awalnya dia di dimensi 2, dimensinya 1, naik jadi matriks 2 kali 2 gitu ya. Nah, ini khusus ya, sifat khusus cross product. Jadi simbolnya A X B ini, nyebutnya A cross B. Nah, dia hasil perkaliannya akan berupa vektor R3. Dan ini hanya berlaku untuk A dan B-nya adalah vektor R3. Jadi vektor R3 cross vektor R3 hasilnya adalah vektor R3. Sifatnya seperti apa? Ya, ini bisa dilihat di sini. Komponennya adalah A2B3 dikurangi A3B2. A3B1 dikurangi A1B3. Ini jelimet ya kalau dihafalkan. Nah, sebenarnya untuk
mendapatkan rumus ini gitu ya, rumusnya cross product, kita perlu tahu namanya konsep determinan. Jadi kalau determinannya udah bisa, menentukan cross productnya akan lebih gampang. Ini menentukan determinannya pun kalau di aljabar tuh ada banyak metode. Itu satu bab sendiri itu menentukan determinan sama inverse. Nanti yang kita pakai adalah cuman determinan. Nah, ini determinan orde 2 sama orde 3. Kalau orde 2 gampang ya, tinggal selisih dari perkalian diagonal. Selisih dari perkalian diagonal. Berarti A kali D dikurangi B kali C, ya kan? Selisih antara perkalian diagonal. Ini berlaku untuk 2 kali 2 gitu ya. Matriks 2 kali 2. Ini contohnya ada matriks 21 min 4. Ini jangan lupa determinan garis ininya gitu ya, garis apa namanya ini? Di sini namanya apa lupa saya. Oh, bracket. Garis ini ya kayak pemisahnya gini. Itu pakai kayak tanda mutlak gini ya, garis lurus. Jadi kalau matriks biasa kan dia bisa kurung siku gitu ya. Bisa kurung siku begini atau begini. Kalau determinan, nah dia harus lurus begini. Determinan. Nanti berarti diagonalnya dikalikan terus dikurangi. 2 kali 4 dikurangi 1 kali 6. Hasilnya 14. Ya, ini yang determinan orde 3. Jadi sebenarnya kalian waktu SMA kayaknya udah pernah belajar ya. Kalau orde 3 determinan. Nah, kan seperti yang saya bilang tadi ya, determinan tuh metodenya ada banyak. Kalau di Howard Anton bisa satu bab, satu subbab. Satu bab ini benar, satu bab sendiri gitu, menentukan determinan. Nah, ini sebenarnya kalau kalian SMA pernah belajar harusnya. Jadi ini A1, A2, A3. Saya lupa namanya metode apa ya, metode jaring laba-laba kalau istilah bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya saya kurang tahu itu namanya metode apa. Nah, gini ya. A1, B1, C1, A2, B2. Nah, kalau zaman SMA kan ini kali ini gitu ya. Ditambah ini kali ini ya. Ditambah ini kali ini. Nah, terus dikurangi ya. Dikurangi A2 kali B1 kali C3 ya. Kurangi A1 kali B3 kali C2 dikurangi A3 B2 C1. Kalau zaman SMA mungkin kalian belajarnya seperti ini. Nah, ada juga metode namanya kofaktor yang dipakai dari prinsipnya cross product gitu ya. Kita tuliskan di sini aja lah. Nah, kalau ini gimana? Jadi kalau metode kofaktor, nah, sebenarnya kalau metode kofaktor dia mengkalikan gitu ya, mengkalikan suatu konstanta dengan determinan suatu matriks. Jadi misalkan kalau orde 3 ini berarti konstanta dikalikan matriks 2 kali 2. Kalau orde 4 berarti konstanta dikalikan matriks 3 kali 3. Ini caranya gimana gitu. Kalian ambil satu baris, terserah. Kalau kofaktor ya. Misalkan yang ini. Berarti konstantanya kan kita dapat A1, A2, A3. A1 dikalikan suatu determinan matriks 2 kali 2. Dapatnya dari mana matriks 2 kali 2? Nah, ini dicoret. Ditutup gitu istilahnya.
Berarti A1 kali determinan B2, B3, C2, C3. Nah, ini pola konstantanya ini positif, negatif, positif gitu ya. Udah pakemnya begitu. Nah, terus minus A2. Minus A2 dikalikan determinan dari matriks 2 kali 2. Matriksnya yang mana? Gitu. Ya, sama kayak tadi ya caranya ya. Yang bersesuaian dengan A2 ditutup. Nanti dikalikan B1, B3, C1, C3. Tambah A3. A3 yang bersesuaian dengan A3 ditutup gitu ya. Dengan A3 nanti ini ditutup gitu ya. Berarti A3 dikalikan determinan dari matriks B1, B2, C1, C2. Kalau nggak mau ngapalin tinggal dicatat gitu ya. Ya kan? Karena materinya di kalkulus jadi pasti dimensinya 3 kali 3. Kalau di aljabar linier, general ini rumusnya. Ini ada contohnya, ini pakem ya. Dari mana kok bisa positif negatif? Positif, ini ada rumusnya sendiri. Pakemnya emang kayak gini. Nah, hubungannya dengan cross product apa? Kita lihat di sini. Nah, jadi untuk menghitung cross product, baris pertama itu IJK gitu ya. Baris pertama IJK, baris kedua A1, A2, A3, ya. Baris ketiga B1, B2, B3. Ya. Sesuai dengan ini. Nah, jadi bedanya di sini. Kalau cross product itu yang jadi konstantanya ini, ya. Tapi kalau dia kofaktor itu terserah. Ya. Bisa yang baris kedua boleh, baris ketiga boleh, kolom 1 boleh, kolom 2 boleh, kolom ketiga boleh. Kalau ini, ya, kalau cross product yang jadi konstantanya memang khusus IJK-nya. Katakan ya, misalkan konstantanya I, kalikan dengan, ini kan 3 kali 3 ya, tadi dikalikan dengan determinan dari matriks 2 kali 2. Nah, matriks 2 kali 2 I-nya ditutup ya. Tanya adalah A2, B3, B2, B3. Dikurangi C. Nah, C-nya ini gitu ya, dikalikan determinan matriks 2 kali 2. Ini sama ini. A1, A3, B1, B3. Plus K sama ya caranya ya. Yang bersesuaian dengan K ditutup, sisanya adalah A1, A2, B1, B2. Ini kan sama nih. Nah, ini kan determinan dari ini, A2, B3 dikurangi A3, B2. Ya kan? Komponen yang kedua, A1, B3, kan gini ya. Ini karena minus sih jadi dibalik. Ini minus A1, B3 dikurangi A3, B1 gini ya. Itu kan sama dengan A3, B1 dikurangi A1, B3. Ya. Kalau yang ini berarti A1, B2 dikurangi A2, B1. Nah, ini hasil dari cross product. Nah, ini contohnya gitu ya. Contohnya contoh 10 kok kuning sih. Contoh 10. Misalkan A-nya komponennya 1, 3, 4. B komponennya cacingnya ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan ya cacingnya ya. 7 min 5. Kita cari A cross B. Ikutin aja rumus ini. A2 kali B3 berarti 3 dikali min 5 dikurangi A3 B2. A3-nya 4, B2-nya 7. Koma
A3B1 berarti 4 kali 2 dikurangi A1 B3 gini ya. 1 B3-nya min 5. A1 B2 berarti 1 dikali 7, tinggal ikutin rumusnya aja ya. Dikurangi A2 B1. A2 B1 berarti 3 dikali 2. Ini hasilnya dihitung aja gini ya. Min 15 kurangi 28, 8 tambah 5, gini ya. 7 kurangi berapa nih? 1 minus 43 gini ya. 13,1. Ini adalah cross produknya. Jadi hasilnya adalah vektor. Nah, ini agak hati-hati ya. Jangan keliru, harus teliti ngerjakannya kalau cross product. Ada pakemnya soalnya. Nah, ini sifatnya dari cross product gitu ya. Jadi dia vektor A cross B itu ortogonal dengan A dan B. Jadi maksudnya vektor A cross B ortogonal dengan A, vektor A cross B ortogonal dengan vektor B. Nah, tunjukannya dengan apa? Tadi kan kalau ortogonal vektor 1 dot vektor 2 hasilnya 0 gitu ya. Nah, ini sama. Berarti A cross B dot A sama dengan 0. A cross B dot B sama dengan 0. Nah, ini cara membuktikannya ya. Silakan dibaca sendiri. Caranya sama gitu ya. A cross B-nya kan udah dapat rumusnya nih. Nah, terus tinggal didotkan dengan A. Nah, caranya sama. Berarti nanti ini gitu ya. Ini dikalikan A1 gitu ya. Ditambah ini dikalikan A2 gitu ya. Tambahkan ini dikalikan A3. Ketemu ini. Hasilnya adalah 0. Ini ilustrasinya, jadi yang jempol ini sebagai A cross B gitu ya. Vektor A sama vektor B-nya anggapnya sebagai tangan kanan ini. Jari-jarinya. Nah, ini kalau kalian kayaknya lebih paham deh ini. Maksudnya gimana gitu ya. Nah, ilustrasinya aja. Nah, ini ya. Jadi ini ada sifatnya nih. Sifat khusus. Jika theta adalah sudut antara A dan B. Nah, sama ya. Jadi menentukan sudut antar vektor itu bisa dengan rumus tadi ya, dengan dot product. Tapi kalau dengan dot product kita mainnya pakai cosinus ya. Di mana rumusnya? Pun di sini. Nah, ini ya. Bisa dengan cosinus atau menggunakan sinus gitu. Tapi kalau menggunakan sinus kita pakai cross product. Ini persamaannya norm A kali norm B kali sinus theta ya. Nah, ini kan kenapa kok A cross B-nya dinormkan gitu. Kalian lihat di sini. Norm ini kan skalar. Ya kan? Norm A, norm B skalar, sinus theta ini skalar. Kalau A cross B-nya nggak dinormkan, dia kan vektor. Nah, jadi supaya dia jadi skalar harus dinormkan. Makanya ini norm A cross B sama dengan norm A kali norm B kali sin theta. Kayaknya lebih gampang pakai yang cos theta ya, lebih simpel. Hasil perkaliannya juga lebih enak. Ya, jadi ini sebagai pengetahuan, menentukan sudut antara vektor A sama vektor B, dia bisa pakai sinus. Tuh. Oh juga batasnya sama loh. Lihat di sini. Ini kan tetanya dari 0 sampai pi gitu ya. Yang kosinus juga dari 0 sampai pi. Nah, tapi kalau ada yang lebih simpel, kenapa pakai yang ruwet gitu ya? Nah, kalau sudut antar vektor bisa pakai yang kosinus saja. Itu kalau pakai ini juga boleh. Gitu. Dua vektor tak 0 A dan B sejajar jika dan hanya jika A cross B sama dengan 0.
kalau tadi kan A dot B sama dengan 0, vektornya ortogonal gitu ya. Kalau ini A cross B sama dengan vektor 0, dia adalah vektor yang sejajar. Ini sebagai teorema aja. Nah, ini sifatnya cross product gitu ya. Sifatnya cross product ini dicatat. Jadi kalau dihafal juga pusing gitu ya. Agak sulit kalau dihafal, ini harus dicatat kalau ini. Ini ya. Kalau tadi kan A dot B sama dengan B dot A gitu ya. Kalau ini sama dengan min B cross A. A cross B sama dengan min B cross A. Jadi memang sifat khusus ya, tinggal pakai aja. Silakan dicatat. Nah, ini materi vektornya udah selesai. Lumayan ya. Kalau lihat di sini, mana sih? Oh, pantesan ketemu. Nah, kalau di sini kita udah ke materi 11.2, 11.3, sama 11.4. Ini sifatnya mereview ya. Yang belum tinggal 11.5 sama 11.1. 11.1 yang agak banyak catatannya. Banyak catatannya ya. Jadi kalau materi ini memang catatannya lebih banyak daripada soal latihan. Jadi ya gitu ya. Silahkan diterima saja, memang begini teorinya. Nah, ini kita sekarang ke fungsi vektor gitu ya. Jadi fungsi vektor ini apa? Dia fungsi yang isinya vektor. Fungsi yang isinya vektor. Nah, kalau kalian ingat, ketika fungsi kan kemarin apa? Teorinya fungsi. Hari ini tak enter dulu ya. Oh, dari sini coba. Nah, ini kita cuman cari domainnya aja. Kok close sendiri ya? Saya tuh ngedowngrade Windows biar nggak error, OneNote-nya kok ngetes sendiri. Kita ke fungsi vektor. Fungsi vektor maksudnya adalah fungsi yang bernilai vektor. Oke. Nah, kalau kemarin sih waktu kalkulus 1 gitu ya. Ini terlalu kurus. Misalkan gini ya. Fungsi itu kan dia punya daerah asal dengan daerah hasil gitu ya. Daerah asal sinyalnya hilang. Bentar, kita lanjutkan sebentar. Oke, fungsi kan identik dengan dia ya, yang memetakan gitu ya sesuatu
ini ya, bilangan dari daerah asal ke daerah hasil gitu ya. Ini dikatakan sebagai fungsi kalau setiap anggota domain punya pasangan gitu ya. Punya satu pasangan. Kan gini. Ini yang kita namakan sebagai fungsi. Jadi misalkan ini X gitu ya. Daerah X ini adalah Fx. Kalau fungsi vektor gimana? Jadi dia menghubungkan domainnya adalah elemen bilangan real. Tapi range-nya adalah suatu vektor. Bedanya di situ ya. Jadi beda elemennya gitu. Ini kan biasanya elemennya apa? Range-nya kan suatu bilangan gitu ya. Kan ada suatu fungsi gini ya. Ada suatu fungsi nanti dimasukkan range-nya adalah suatu bilangan. Jadi memetakan bilangan ke bilangan gitu ya. Kalau ini enggak, fungsi vektor dia memetakan suatu bilangan. Nah, hasilnya adalah suatu vektor. Vektornya berupa apa? Nah, ini ada dua kemungkinan di sini. Bisa jadi vektor R2, bisa jadi vektor R3, tergantung fungsinya gitu ya. Nah, jadi kalau fungsinya dia R2, ya berarti nanti range-nya adalah vektor R2. Kalau fungsinya adalah R3, berarti range-nya adalah vektor R3. Nah, ini notasinya begini. Ya, fungsi yang memetakan himpunan bilangan real, ini kan R1 ya. R1 itu kan ya bilangan real ya, skalar kan bilangan real. Ke Rn, di mana n-nya ini 2, 3. Ini ke suatu vektor dengan R3 atau R2. Nah, ini kan ya ada dua kemungkinan. Kalau dia di R2, berarti Ft-nya, ya misalkan ini R-nya T gitu ya. Berarti range-nya adalah Ft. Nah, misalkan Ft-nya Fti tambah GTJ gini ya. Atau komponennya Ft GT. Kalau R3 berarti IJK gitu ya. Nah, ini fungsinya namanya terserah ya. Mau F1, F2, F3 boleh, FGH boleh. Gitu. Yang penting maksudnya dia adalah R3. Komponennya IJK. Nah, dengan FHHTGT adalah fungsi bernilai real. Nah, fungsi yang nilainya adalah bilangan real. Nah, ini contohnya. Bukan contohnya sih, ini teorinya. Jadi, karena fungsi ini identik dengan dia punya daerah asal dan dengan daerah hasil, nah ini yang kita akan pelajari. Nah, ini misalkan R3 gitu ya. Misalkan ini R3. Daerah asalnya adalah irisan dari ketiga fungsi gitu ya. Ini kan R3 ini kan F1, F2, F3 kan fungsi. Kan masing-masing punya domain. Nah, domainnya dari Ft adalah irisan dari F1, F2, F3. Irisan dari domainnya ya. Jadi F1 punya domain, F2 punya domain, F3 punya domain. Nah, masing-masing domain diiris itu adalah domain dari Ft. R hasilnya apa? R hasilnya ya berarti tinggal dimasukkan aja ke df-nya ya. df-nya tinggal dimasukkan ke fungsinya. Nah, harus hati-hati di sini. Tadi definisinya dia memetakan tepat dengan satu vektor. Artinya range-nya adalah vektor. Daerah hasilnya adalah vektor. Berarti apa? Jadi untuk menuliskan daerah hasilnya itu agak berbeda dengan fungsi biasa. Kalau fungsi biasa kan biasanya range-nya ya pakai kurung kurawal gitu ya. Kayak kurung kurawal terus isinya bilangan apa, himpunan bilangan apa. Kalau vektor ini beda.
Nah, ini yang akan kita pelajari di materi grafik. Nah, grafik fungsi bernilai vektor. Jadi, range-nya dari fungsi vektor kita gambarkan sebagai grafik. Nah, ini agak rumit ya. Nah, apalagi kenapa begitu? Kita balik lagi ke definisi vektor. Vektor kan dia punya nilai dan punya arah. Kalau kita tuliskan sebagai suatu jadi otomatis range-nya adalah nanti kita gambarkan. Gitu. Kalau kita gambarkan kan tahu nilainya berapa, arahnya kemana. Nah, ini grafik ini adalah sebagai representasi dari range-nya fungsi vektor. Oke, jadi untuk hari ini kita coba menentukan domainnya aja gitu ya. Nah, ini semoga kalian masih ingat. Nah, ini ada 4 soal gitu ya. Kita coba yang pertama. Jadi otomatis kita cuma bisa tahu hasil domainnya aja gitu ya. Nah, kalau kalian masih ingat gitu ya, cara menentukan domain gimana paling gampang? Kalian cari suatu kriteria sedemikian hingga fungsi tersebut punya nilai. Ya, kita coba nomor 1. Akar T-2i ini ya, plus T-3 inverse J. Ini kalau dari vektornya dia 2 dimensi ya, R2. Tuh. Karena dia ada komponen IJ. Caranya gimana? Menentukan domainnya. Nah, berarti ini kan kita lihat di sini teorinya tadi. Nah, berarti kita harus tahu F1-nya apa, F2-nya apa gitu ya. Dari sini kita dapat F1T-nya adalah ini gitu ya. Akar T-2 ya kan, F1T kan yang punyanya I. Lalu F2T kita punya T-3 inverse atau 1 per T-3. Nah, dari sini kita cari domainnya, ya kan? F1 kita cari domainnya, F2 kita cari domainnya, kita iris. Nah, itu adalah domain dari fungsi vektor. Nah, kita cari kriterianya di sini. Untuk T kurangi 2, akar T-2, kalau kriteria akar X itu kan, X-nya bernilai, kalau negatif kan nggak bisa ya? Ini kan nggak bisa. Ini kan nggak bisa. Ya kan? Ini kan nggak bisa. Gimana sih nulisnya? Ini kan nggak bisa ya? Kalau negatif nggak bisa, tuh, negatif ini nggak bisa. Kalau dia positif bisa gitu ya. Jadi nyobanya negatif, positif, 0. Nyobanya adalah negatif, positif, 0. Kalau 0 kan dia bisa juga nih. Akar 0 kan bernilai. Akar 0 dia punya nilai, positif dia juga punya nilai. Nah, berarti ini syaratnya T-2 lebih besar sama dengan 0. Atau T lebih besar sama dengan 2. Kalau ini, kalau pecahan kan penyebutnya nggak boleh 0. Nah, T-3 tidak sama dengan 0, atau T-nya tidak boleh sama dengan 3.
Nah, kalau kita bikin selang gitu ya, T lebih besar sama dengan 2 kan berarti begini. Ini 2, ini tak hingga. Ini ya. Nah, kalau T tidak sama dengan 3, berarti kan gini ya. Kalau di garis bilangan tuh, ini 3, dia kan ke kiri boleh, ya kan? Daerah sini boleh, selama dia nggak, 3-nya nggak ikut, ke kanan juga boleh. Ya kan kalau kita bentuk selangnya, kurung terbuka gitu ya, selang terbuka, minta hingga sampai 3, gabungan 3 sampai tak hingga. Atau kalian bisa notasikan dengan domainnya adalah semua bilangan real, simbolnya R gini ya, kecuali angka 3. Nah, itu nulisnya begini. Kurang, kurung kurawal, 3. Semua bilangan real kecuali 3. Bisa dituliskan seperti ini juga. Nah, berarti kita tuliskan nih dari sini. Ya. Kita iris gitu ya, sesuai dengan teorinya. EF sama dengan kurung kurawal T elemen R gini ya. T elemen DF1 iris DF2. Nah, karena ini 2 dimensi gitu ya, karena R2 jadi sampai F2. Nah, tinggal ikut aja rumusnya. DF1 berarti kita punya pakai selangnya boleh gini ya. 2 sampai tak hingga iris. Nah, ini kan lebih mudah. Atau pakai ini boleh gitu ya, terserah. Kayaknya lebih cantik kalau nulisnya pakai ini. Nah, berarti kita dapat apa di sini? T elemen R ini ya. Oh enggak, ini langsung gini. T elemen. Nah, berarti kan ini maknanya apa? Kalau diiris, ini kan ya. Ini misalkan 2 di sini, ya selang tertutup. Ini 2. 2 sampai tak hingga, berarti ke sini gitu ya. Diiris dengan semua bilangan real kecuali 3. 3, ini selang terbuka, ini 3 ini ya. Ini ke kanan, terus ke kiri. Nah, kita cari irisannya. Kedua ini ya. Daerah ini. Berarti kan daerahnya yang hitam ini kecuali 3 gitu ya. Yang hitam kecuali 3. Berarti kan sama aja. Dari 2 sampai tak hingga kecuali 3. Jadi kan ya. Yang minus kan nggak termasuk. Jadi hasilnya apa dari sini? Berarti 2 sampai 3 gabungan 3 sampai tak hingga. Nah, ini selangnya. Jadi penulisannya agak hati-hati ya karena beda makna. Ini kurang lebih caranya seperti ini. Nanti yang nomor 2, 3, 4 silahkan dicoba ya. Silahkan dibaca-baca dulu, diingat-ingat dulu. Cos ini domainnya apa gitu ya, len ini domainnya apa, cos inverse ini domainnya apa, itu kan basic kalkulus 1. Sebenarnya ini banyak nyinggung kalkulus 1 sih, apalagi yang ini ya, yang 11.1 itu gambar-gambar elips gini ya, gambar lingkaran, ini yang bikin pusing gitu ya. Banyak hafalannya sih kalau ini yang 11.1.
Oke. Ini saya kirimkan dulu di chat ya. Karena kan saya tuh nggak pernah nge-save ini kalau udah dicoret. Saya save dulu deh. Saya kirimkan di chat. Aduh. Ya, nanti ini silakan di ini. Retry. Silakan dilengkapi catatannya. Tuh ya. Jadi pertemuan berikutnya kita membahas yang range gitu ya. Tadi untuk membuat range-nya dia berupa gambar, mau nggak mau kita belajar 11.1. Itu lumayan banyak mengulas waktu SMA sih.